Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Salam semangat ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan supaya kita tidak terkena virus corona. Caranya, rajin mencuci tangan, selalu pakai masker ketika bepergian, dan jaga jarak saat berkerumun. Anak-anak, alhamdulillah kita bertemu lagi di mata pelajaran Quran Hadis kelas 8 semester Gasal untuk Madrasah Sanawiyah bersama saya Ferianti. Sebelum kita mulai ke materi, marilah kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Semoga dengan bacaan doa tadi Allah memberikan kita kemudahan untuk memahami ilmu yang akan kita pelajari. Amin. Baiklah anak-anak, untuk materi bab 1 kita akan membahas ilmu tajwid, khususnya tentang hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun. Adapun kompetensi dasar yang perlu kalian ketahui adalah KD 3.1, yaitu memahami ketentuan hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun. Dengan demikian, kalian nantinya diharapkan bisa 1. Menjelaskan pengertian mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun secara bahasa maupun istilah. 2. Menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun. Dan 3. Mendeskripsikan cara membaca mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun. Anak-anak, dalam mempelajari hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu ilmu tajwid. Apakah kalian sudah tahu apa itu ilmu tajwid dan apa hukum mempelajarinya? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah dan cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Adapun hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Sedangkan hukum membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid adalah fardu ain. Nah, kalian sendiri tahu tidak apa bedanya fardu kifayah dengan fardu ain? Yang dimaksud fardu kifayah adalah kewajiban yang dibebankan kepada seluruh umat muslim dan akan gugur apabila sebagian orang sudah melaksanakannya. Contohnya adalah perawatan jenazah, baik itu dari memandikan, mengkafani, menyolati, maupun menguburkan. Sedangkan fardu ain adalah kewajiban yang dibebankan kepada setiap umat Islam, yang apabila tidak dikerjakan, orang itu akan berdosa. Contohnya adalah puasa dan sholat. Sampai sini kalian paham kan? Setelah kalian mengetahui tentang ilmu tajwid dan hukum mempelajarinya, mari kita pahami dulu tentang mad dan macam-macamnya. Secara bahasa, mad artinya panjang. Sedangkan secara istilah, mad adalah memanjangkan suara dengan salah satu huruf-huruf mad.
Huruf mad ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Sedangkan macam-macamnya, bacaan mad secara garis besar dibagi menjadi 2 macam, yaitu mad asli atau mad tobingi, 2 mad far'i atau mad cabang. Untuk mad asli atau mad tobingi, syaratnya adalah ketika ada huruf mad alif didahului oleh harokat fathah, atau ada huruf mad wawu didahului harokat dhamma, dan atau apabila ada huruf mad ya didahului oleh harokat kasroh. Panjang bacaan dari mad asli atau mad tobingi sendiri adalah 1 alif atau 2 harokat. Sedangkan untuk mad far'i atau mad cabang itu dibagi menjadi 14 macam. Di antaranya ada mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad lazim musaqal kilmi, mad lazim musaqal harfi, mad lazim mukhafaf kilmi, mad lazim mukhafaf harfi, mad tamkin, mad badal, mad silah, tawiloh, mad silah qasiroh, mad farqi, mad iwad, mad layin, dan mad arid lisukun. Jadi mad iwad, mad layin, dan mad arid lisukun termasuk ke dalam macam mad far'i atau mad cabang. Oke anak-anak, sekarang kita mulai ke pembahasan pertama, yaitu tentang mad iwad. Secara bahasa, mad artinya panjang dan iwad artinya pengganti. Secara istilah, mad iwad adalah hukum bacaan mad yang terjadi apabila ada fathah tanwin berada di akhir kalimat atau tanda waqaf. Pengecualian untuk fathah tanwin yang menyertai huruf ta marbutoh tidak dihukumi bacaan mad iwad. Cara membaca dari hukum bacaan mad iwad ini adalah dengan mengganti fathah tanwin menjadi fathah biasa. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh dari bacaan mad iwad adalah 1. Rohiman, dibaca rohima. 2. Ghafuron, dibaca ghafuro. 3. Tawwaban, dibaca tawwaba. Nah, itu tadi mad iwad. Jadi ketika ada fathah tanwin di akhir ayat atau tanda waqaf, dia dibacanya menjadi fathah biasa sepanjang 1 alif atau 2 harokat. Pembahasan yang kedua adalah mad layin. Secara bahasa, layin artinya lunak atau lembut. Layin juga disebut dengan lin. Secara istilah, mad layin adalah hukum bacaan mad yang terjadi apabila ada huruf mad wawu atau ya yang didahului harokat fathah dan dibaca waqaf. Panjang bacaannya ada 3 macam. Yang pertama, dibaca qasor atau pendek, yaitu 1 alif atau 2 harokat. Yang kedua, dibaca tawasud atau sedang, yaitu 2 alif atau 4 harokat. Yang ketiga, dibaca tul atau panjang, yaitu 3 alif atau 6 harokat. Dengan demikian, kalian bisa memilih di antara ketiganya, boleh 1 alif,
2 alif atau 3 alif, yang penting kalian konsisten mau memilih yang mana. Contoh dari bacaan mad lain adalah yang pertama min khauf, yang kedua hadzal bait, yang ketiga wassoif. Dilihat ya, min khauf itu alasan dibaca mad lainnya karena ada wawu sukun didahului harokat fathah. Kalau yang hadzal bait di situ alasannya karena ada ya sukun didahului harokat fathah. Demikian juga yang wassoif ada ya sukun didahului harokat fathah. Jadi bacanya au atau ai. Pembahasan terakhir yaitu tentang mad arid lisukun. Secara bahasa, arid artinya baru atau tiba-tiba, dan sukun artinya mati. Secara istilah, mad arid lisukun adalah hukum bacaan mad asli yang terjadi apabila ada salah satu huruf mad berada di akhir ayat atau tanda wakof atau diwakofkan. Jadi, maksudnya adalah ketika ada hukum bacaan mad asli atau mad tobingi yang berada di akhir ayat atau tanda wakof atau diwakofkan, itu dinamakan dengan mad arid lisukun. Panjang bacaannya juga ada 3 macam, 1 alif, 2 alif, atau 3 alif. Tetapi yang paling utama bacalah yang paling panjang, yaitu 3 alif atau 6 harokat. Contoh bacaan mad arid lisukun yaitu 1. Malikin nasi dibaca malikin nas. Di situ huruf madnya adalah alif yang berada di akhir ayat atau diwakofkan. Yang kedua, ma ta'buduna dibaca ma ta'budun. Di situ huruf madnya adalah wawu. Yang ketiga, Rabbil alamina dibaca Rabbil alamin. Di situ huruf madnya adalah huruf ya. Nah, sampai sini semoga kalian paham ya dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk selanjutnya ada latihan soal. Di sini ada 5 nomor soal yang harus kalian jawab untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian dengan materi tadi. Selamat mengerjakan.
Demikianlah penjelasan untuk hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid lisukun. Semoga kalian bisa memahami video pembelajaran ini dengan baik. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.